Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Widiarto dari kelas 11 MIP 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu suatu gelombang dalam perambatannya memerlukan media yang menyalurkan energi buat keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Salah satu contoh dari gelombang mekanik adalah suara. Nah, suara akan memerlukan udara atau medium lainnya buat menyalurkan energi gelombangnya buat merambat. Jadi, tanpa adanya udara atau medium perambatannya, gelombang suara tidak akan bisa merambat. Ada beberapa sifat dari sebuah gelombang mekanik, diantaranya yaitu dipantulkan, dipadukan, dibiasakan, dibelokkan, atau disebarkan. Ciri-ciri gelombang mekanik. Ada beberapa ciri atau karakteristik dari sebuah gelombang mekanik, diantaranya yaitu sebagai berikut. Gelombang mekanik memerlukan alat atau juga perantara bisa berpindah gelombang tersebut, membuat panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang. Jenis-jenis gelombang mekanik berdasarkan arah rambat dan juga arah getarnya. Gelombang mekanik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan suatu jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh, gelombang pada tali, gelombang cahaya, gelombang permukaan air, dan lain sebagainya. 2. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang yang mempunyai arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contoh, gelombang pada selinti, gelombang bunyi di udara, gelombang pada pegas, dan lain sebagainya. Oke, sekarang contoh gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gelombang radio. Gelombang radio yang dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka pasti frekuensinya rendah, atau sebaliknya. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Gelombang radio yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut isolator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Anda tidak perlu mendengar radio secara langsung, tetapi penerima akan mengubah terlebih dahulu energi gelombang menjadi energi bunyi. 2. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet frekuensi dalam daerah 1015 Hz sehingga 1016 Hz, atau dalam daerah panjang gelombang 10 sampai 8 meter dan 10 sampai 7 meter. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari dalam sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang akan di dalam lapisan atas atmosferlah yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet, dan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan. Dua gabus berjarak 2 meter berada mengapung di bukit dan lembah gelombang laut. Yang berkatan butuh waktu 1 sekon untuk dua gabus berubah posisi dari bukit ke lembah gelombang. Panjang gelombang dan kecepatan rambat tersebut adalah 1/2 ramda sama dengan 2 meter. Ramda sama dengan 4 meter. 1/2 T sama dengan 1 meter. T sama dengan 2 second. V sama dengan ramda per T. V sama dengan 4/2. V sama dengan 2 meter titik second. Gelombang air laut mendekati pantai dengan cepat rambat 8 meter per second. Jika jarak antara perut dan simpul yang berdekatan adalah 5 meter, maka tentukan besarnya frekuensi dan periode gelombang. 1/4 ramda sama dengan 5 meter. Ramda sama dengan 20 meter. F sama dengan V per ramda. F sama dengan 8/20. F sama dengan 0/4 Hz. T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1/0,4 sama dengan 2,5 second. Sebuah pegas digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat sama dengan 40 cm. Jika cepat rambat gelombang adalah 20 meter per second, maka panjang gelombang dan frekuensi gelombang adalah jarak dua rapatan terdekat sama dengan ramda. Ramda sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. F sama dengan V per ramda. F sama dengan 20/0,4. F sama dengan 50 Hz.
Dua gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik, mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat dua lembah dan satu bukit, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah 2 ramda sama dengan 100 cm, ramda sama dengan 50 cm, sama dengan 0,5 meter, F sama dengan 20/4 sama dengan 5 Hz, V sama dengan F kali ramda, V sama dengan 5 kali 0,5 sama dengan 2,5 meter second. Seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya sehingga menghasilkan gelombang seperti gambar. Jika ujung tali digetarkan selama 0,5 second, maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah 2 ramda sama dengan 50, ramda sama dengan 25 cm, V sama dengan ramda per T, V sama dengan 25/0,5, V sama dengan 50 cm second. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.